Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa, kali ini kita melakukan diskusi dengan seorang tokoh muda yang sangat aktif dalam dunia relawan. Nah, beliau adalah Fritz Alorboy. Dan sedikit cerita Pak Fritz, itu nama Alorboy itu anak Alor jadinya ya? Ya, saya namanya lengkap itu Friedrich Makanlehi, tapi di Jakarta teman-teman NTT menggelar saya Fritz Alorboy. Alor itu kampung halaman saya. Oh, di NTT. Di NTT, perbatasan Timor Leste. Ini kaos ini kenang-kenangan lama ya, ketika relawan apa ini? Ya, ini kaos adalah kenang-kenangan lama ketika saya di Surabaya, yaitu saya sempat mendirikan yang namanya Pro Jokowi Flobomora. Flobomora itu ibarat seperti Horas. Jadi Flobomora itu panggilan kami untuk orang NTT, Pak Poham. Jadi baju ini adalah salah satu bukti bahwa TKD Pak Otnan dalam hal itu membagikan baju ke saya bagikan ke teman-teman yang mengikuti di grup saya. Dan ini adalah bukti bahwa saya punya relawan. Dan saya sudah tutup Pak tahun 2018. Oh, ini 2018 sudah. Ini baju Jokowi Amin. 2019 waktu saya tutup. Amin. Ya, baju. Oke, setelah Pilpres menang Anda tutup. Ya, saya tutup karena saya tidak mau nanti dibilang bahwa kita relawan itu mau minta embel-embel. Jadi saya tutup supaya tidak ada embel-embel di situ yang kita mau cari. Jadi betul-betul murni kita tolong atau memperjuangkan Pak Jokowi untuk presiden. Oh, begitu ya. Ya. Jadi berbeda dong dengan kalau Pro Jokowi ada lagi kan? Ada lagi, saya tidak tergabung di situ. Tidak tergabung di situ, tetapi mereka eksis terus. Ya. Walaupun sudah jadi presiden. Dan Anda memilih jalan yang berbeda. Berbeda. Okay. Dan saya juga tergabung kalau di Surabaya itu ARJ, mungkin teman-teman tahu, Rejo, Bejo, teman-teman yang relawan TKD di Jawa Timur itu pasti kenal saya. Saya satu-satu orang NTT, orang daerah Melanesia yang paling aktif di relawan di Jogja. Hampir 50-60 relawan, saya satu-satu relawan yang tumbuh di sana. Setelah Maruf Amin dan Pak Jokowi menang, Anda di komisaris mana? Waduh, setelah selesai Pak Presiden menang, bingung mau kerja apa. Saya sudah lamar dosen ditolak, lamar pekerjaan tidak ada satupun yang terima. Padahal alumnus UGM. Alumni UGM, saya juga magister sistem dan transportasi UGM. Tapi bingung mau cari kerja di mana. Akhirnya saya kebetulan teman saya pegang satu proyek di Cirebon, PT Perwita. Saya datang magang di situ. Sambil magang saya cari peluang ke Jakarta. Akhirnya sambil berjalan sekitar 9 bulan saya harus kuli-kuli jalan, aspal-aspal jalan sepanjang Indramayu sampai Cirebon. Mau tidak makan saya harus seperti itu, buat diri seperti orang yang tidak tamat SD. Padahal Anda telah mengantarkan pasangan Jokowi Maruf Amin ke kursi Betul presiden. Sekali. Tapi itulah mungkin nasib. Tapi realitasnya Anda malah ngaspal jalan. Ngaspal jalan. Bukti saya, foto-foto saya masih ada. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi relawan sejati. Setelah di relawan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Bung Fritz di mana? Masuk relawan lagi ada? Jadi saya itu adalah Jokowi sejati. Orangnya pecinta Jokowi paling fanatik. Yang berikut, setelah selesai itu, saya juga bukan selesai. Saya tahu bahwa Pak Jokowi masa terakhir, saya pendukung Ganjar fanatik. Orang-orang NTT tahu pengikut medsos saya. Bahkan saya buat satu relawan namanya Garik, Ganjar Erik. Ada logo, ada ketua umum yang sekarang ketua Rapi, ada bendara umum, saya sekjennya kembali. Ada wakil ketua perwakilan dari Maluku, ada semua, tinggal deklarasi saja. Saya tunggu ketiga nama itu ketika Pak Surya Paloh mengumumkan, maka saya orang pertama mau deklarasi. Sudah siap semuanya, tinggal deklarasi. Hanya saja ketika Pak Surya Paloh mengumumkan bahwa Partai Nasdem mendukung, dengan melihat situasi-situasi itu, saya tutup relawannya. Bukan karena partainya, tidak. Karena saya cari data dulu. Datanya adalah ketika saya melihat, teman-teman saya perlu kasih tahu bahwa Bang Eko Kuntandi siapa yang tidak kenal. Beliau adalah ketua umum Ganjaris. Tapi itu saja ketika mendapatkan sebuah persoalan, ketika dikonfirmasi ke Pak Ganjar bilang begini, saya tidak tahu komunitas itu. Setahu saya, Mas Eko Kuntandi adalah pegiat medsos, bukan ketua umum Ganjaris. Padahal kita ketahui bahwa
Ganjaris itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia yang membesarkan nama Pak Ganjar, tapi itu pun Pak Ganjar tidak menghormatinya. Oleh karena itu saya berpikir, Eko Kuntandi saja dibuat begitu, apalagi saya. Orang tidak kenal, apalagi saya. Lebih baik saya tutup grup ini. Saya tutup dengan minta izin ke teman-teman, sempat semua protes. Kenapa tutup Ganjar Erik? Padahal ini pasangan yang cocok. Saya bilang tidak tepat kita mendukung pemimpin yang tidak welcome dengan siapa saja. Apalagi ketika ada persoalan, beliau bahasa kasar saya cuci tangan, membela diri. Buang badan. Oleh karena itu saya mending tutup grup, pindah ke Pak Anies. Begitu. Nah, pada saat itu jadi Anda trauma gitu ya? Ya, saya hal yang terjadi pada Eko Kuntadi berulang kepada Anda. Anda takut gitu? Anda takut. Yang berikut bukan hanya di situ, saya juga ada di Gapri, gerakan Ganjar Presiden, poskonya di depan Partai Nasdem. Nah, itu juga yang kemarin jadi Gapri. Saya ajak. Dalam artian Gapri itu saya masuk dalam kepengurusannya juga. Tapi dalam perjalanan saya tanya ke ketua umum yang juga ketua umum DPP Prani, beliau mengatakan bahwa kami sudah konfirmasi ke Pak Ganjar, tapi Pak Ganjar tidak ada jawaban. Artinya adanya relawan ini untuk apa? Kalau tidak didukung atau mungkin tidak dikonfirmasi, tidak kasih informasi sama sekali, maka lebih baik berhenti aja. Yang berikut, Bang dari salah satu alumni UGM ajak saya juga, Fred, mari kita bersama. Saya bilang, tidak, saya mau di Pak Anies. Satu relawan besar yang alumni UGM itu semua lari ke Pak Jokowi, yang mau pindah ke Pak Ganjar. Saya tolak dan saya memilih untuk tidak bergabung. Dan saya keluar dari grup Gapri, dan Gapri hari ini menjadi Gabri, Gerakan Anies Baswedan Presiden, yang kemarin bersama-sama dengan saya deklarasi. Ya, nah padahal di Pak Ganjar apa yang udah Anda lakukan di relawan itu? Ya, di relawan itu apakah sudah melakukan sosialisasi atau deklarasi dari DPC kabupaten kota? Ini menarik pertanyaannya. Jadi saya sudah sosialisasi ke teman-teman UGM, termasuk di NTT sudah siap deklarasi. Di Maluku karena teman-teman kami alumni, saya kebetulan alumni LPDP, saya pakai jalur teman-teman LPDP, saya pakai jalur teman-teman UGM untuk ayo siapa yang mau jadi Ganjar Erik. Ada yang sudah siap di Papua, Maluku, NTT, Jawa Timur tempat saya lama, di DKI, dan ada beberapa daerah sudah siap mendukung kami. Tinggal dari pusat bilang ya, maka semua serentak deklarasi. Akhirnya kisah itu menjadi cerita lama. Ya, betul. Nah, pada saat yang sama Anda beralih kepada Anies Baswedan. Ada apa dengan Anies Baswedan? Nah, ini apa yang membuat Anda itu sehingga switch dari relawan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir tadi menjadi kepada Anies Baswedan? Baik, terima kasih Bang. Jadi awal mula saya ini satu orang yang paling banyak serang Pak Anies. Bisa cek saya di medsos saya. Iya. Paling banyak dan paling membenci Pak Anies Baswedan. Itu sebelumnya. Tetapi ketika setelah Partai Nasdem mendeklarasikan mendukung Pak Anies, saya tidak terburu-buru ambil keputusan untuk mendukung. Saya cari data dulu. Malam saya merenungkan, apa sih alasan Nasdem bisa dukung Pak Anies? Emang kenapa tidak dukung Pak Ganjar atau Pak Andika saja? Ada apa dengan ini? Akhirnya saya duduk sambil saya cari data sampai pagi Bang. Sampai pagi saya menemukan yaitu Pak Anies adalah satu-satunya gubernur Muslim yang berani menggunakan atau memakai stola gereja. Kita ketahui tidak semua orang bisa pakai stola gereja, Pak. Oh gitu. Apa itu? Terangkan stola itu apa? Stola itu dipakai di sini seperti selendang begitu. Ya, kalau kita mau melayani di gereja, memakai itu, para majelis memakai itu. Dan beliau berdiri di altar gereja, lalu meresmikan 2 gereja karismatik. Yang berikut, besoknya saya cari data lagi. Saya cari data, saya temukan data itu, yaitu beliau adalah gubernur Muslim yang berani sekali memberikan IMB kurang lebih 30 untuk non-Muslim. Saya cari dengan gubernur-gubernur yang mengaku 2 periode dan 1 periode yang lalu. Sampai saat ini saya belum menemukan, Bang. Saya belum menemukan. Dan yang berikut, saya sudah 4 tahun di Jakarta, 2019 saya sudah di sini. Saya membandingkan dengan apa yang saya lihat di berita maupun saya baca. Saya bandingkan, saya merasakan betul. Saya gereja tidak ada masalah kok, Bang. Orang Kristen bisa gereja bebas. Coba kita banding dengan gereja lain. Ada gereja yang ditutup, mau gereja saja dianiaya, diusir. Tapi di DKI Jakarta sejak 2019 saya hadir di sini, kami boleh gereja di mana saja, bebas Bang.
tidak ada terganggu. Bahkan pendeta saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies sering membantu gereja, tapi tidak terpublikasi secara luas. Berarti menurut saya Pak Anies Baswedan itu bukan gubernur medsos, tapi gubernur yang tidak mau tampil. Ada banyak kebijakan yang beliau buat, tapi tidak mau dipublikasi. Ini yang benar. Daripada sedikit berbuat medsos, saya buat begini, saya lagi darah ini. Mau jadi apa negara ini? Lagi nyindir siapa ini? Sorry bang, ini mungkin semuanya. Mau jadi apa negeri ini kalau sedikit berbuat medsos lebih banyak? Kami tidak butuh itu bang. Yang kami butuh, rakyat butuh adalah realisasi pembangunan dari kota ke desa. Dan yang berikut, terkait Pak Anies, menurut saya Pak Anies itu orang bisa diajak komunikasi. Saya percaya, saya punya banyak aspirasi untuk mendukung Pak Anies. Oleh karena saya yakin dan percaya Pak Anies akan buka ruang untuk kami orang timur untuk berbicara dengannya ketika beliau jadi, beliau akan buka aspirasi. Itu sudah terjadi kok di Jakarta bang. Beliau buka, ya begitu. Kalau Pak Fritz sendiri sudah berkomunikasi dengan Pak Anies? Menurut saya, bertemu, diskusi? saya sendiri saat ini tidak mau dulu berdiskusi dengan Pak Anies dan tidak mau bertemu. Kenapa? Saya belum bekerja kok, untuk apa saya harus datang ke beliau? Saya pingin, saya sudah mendirikan relawan beta manis atau beta mendukung Anies, dan juga relawan api, relawan Anies Presiden. Saya pingin itu kalau paling tidak 30 provinsi berdiri dulu, atau mungkin di NTT itu ada dulu. Saya buktikan di kampung saya bahwa saya sudah mendirikan relawan ini di kampung saya nih. Pak Anies ini loh, saya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ya, seorang Fritz, beliau ini masternya juga transportasi, ya. Dan dalam perjuangannya dari relawan Pak Jokowi dan Maruf Amin menang, dan kemudian sampai dengan bergabung dengan Ganjar dan Erick Thohir, dan menyimpan kekecewaan. Bang, ada satu lagi bang, ini yang penting. Silakan. Saya ini kan S1 teknik penerbangan. Iya. Saya harus ambil lisensi terbang. Tidak ada duit bang. Saya sekolah saja ada kakak saya debt collector yang urus saya. Kakak saya di kampung pegawai yang urus saya. Ada hampir keluarga kumpul duit baru saya sekolah. Ketika saya tamat mau ambil lisensi, duit tidak ada. Akhirnya saya merantau ke Balikpapan. Saya mau ambil lisensi karena tidak ada, menjadi cleaning service bang. Pegang ijazah penerbangan jadi cleaning service. Padahal Anda bisa, mestinya pilot ya? Saya itu FOO. Saya karena S1 saya ambil 2 konsentrasi, transportasi udara khusus spesialis bandara. Yang kedua adalah khusus untuk maintenance pesawat. Waktu Bang Agang saya ikut bongkar pesawat di PT Aero Nusantara, Ani di Curug. Nah, kami tidak mendapat kesempatan. Saat itu saya golput. Saya tidak mau coblos presiden. Saya doktrin, ngapain kita dukung presiden? Kita nganggur kok. Pegang ijazah. Tahun 2014. Oh, 14. 2013, 2014. 19 baru ke Jokowi. Iya. Dan Anda mengantongi sarjana penerbangan? Sarjana penerbangan, master teknik, saya 2 gelar. Aeronautical, tapi tidak selesai. Pindah ke teknik penerbangan. Karena susah cari kerja, saya ambil lewat jalur LPDP terkait dengan master sistem transportasi di UGM. Dan sekarang saya ambil hukum lagi. Ya. Sekolah S1. Sarjana penerbangan, ingin menjadi pilot, uang batal, tidak bisa. Tidak bisa, akhirnya menjadi cleaning service. Jadi cleaning service. Di bandara? Bahkan di CV Nestle, ada sebuah toko yang mengurusi antar barang ke gudang. Saya ikut antar barang ke gudang untuk itu yang putar-putar kopi di perusahaan Nestle. Luar biasa ya kisah hidup anak bangsa. Terus ini belum. Saya juga pernah jadi cleaning service tukang tambal ban bang. Hanya untuk bertahan hidup. Di mana itu? Di Kupang. Di Kupang. Karena waktu mengajukan beasiswa, karena saya tahu memang bapak saya mantan guru, tapi berapa gajinya? Dia kan guru diangkat karena waktu zaman Indonesia baru merdeka, karena tamat ini langsung diangkat saja. Nah, gaji berapa untuk? Jadi akhirnya saya harus bertahan dengan tukang tambal ban. Terus kerja di Surabaya karena sudah tidak mampu, saya harus kerja sebagai buruh bongkar muat kontainer, buruh selama hampir 5-6 bulan di sana, dan saya merantau ke Jakarta. Luar biasa Pak Fritz. Sekarang saya pendukung fanatiknya Pak Anies. Iya, dan baru mau ketemu Anies kalau sudah
bisa Realisasi. mengajak banyak orang Betul. untuk ke Pak Anies. Siap. Jadi Saya bekerja dulu, habis bekerja itu dulu. baru lapor. Habis ini Jadi baru lapor. bukan lapor untuk kerja. Ya, bukan seperti itu, tapi Oke. kerja dulu, buktikan apa yang kita janjikan, baru kita lapor. Ini luar biasa ini pemirsa, relawan sejati namanya. Dan pemirsa, kita cukupkan pertemuan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Dan sampai jumpa. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai